A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah dengan sebaik-baik alhamdulillah. Dikasih kesempatan usia, dikasih kesempatan untuk beramal soleh, masih hidup, ya, dapat rezeki nafas, rezeki bisa bangun pagi, dibangunkan Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bersyukur kepada Allah diberi nikmat bisa di masjid berjamaah, ya, bahkan bisa kemudian bermukim di masjid, ya. Dan juga yang menyaksikan tayangan ini dimanapun berada, ya, bersyukur kepada Allah dimanapun berada tetap bisa belajar tadabbur Al-Quran insyaallah. Salam dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Setiap satu kali salawat Allah angkat 10 derajat, Allah gugurkan 10 keburukan. Banyak hajat yang tertahan di langit, dengan salawat maka hajat itu kemudian menembus langit. Maka jamaah sekalian, santri-santri Abi yang Abi sangat sayangi semuanya, kalau banyak waktu kosong, salawat sambil ngevakum masjid, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sambil bersih-bersih kotoran di luar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi jangan kosong, ya, sambil bersih-bersih kosong. Kosong itu apa? Diam. Kalau diam nih, pikiran ini gampang dimasukin setan. Lagi bersih-bersih nggak zikir, akhirnya kenapa jadi aneh yang bersihin? Dia enak kenapa? Nah itu jadi masuk syaitan itu kalau misalnya nggak zikir, ya. Jadi nggak jaminan, ya. Bobby dan kawan-kawan takmir, ya, Wildan, ya, Moyo, nggak jaminan kalau misalnya sudah kerja di masjid, amaliyat di masjid, mengabdi pada masjid, bebas gangguan syaitan. Malah setannya itu lebih serius ngegangguin karena antum bekerja di amal soleh. Kalau di diskotik setan cuti, udah setan semua kata si setan, ngapain saya goda? Yang aktif mah setan-setan magang yang baru-baru ngegoda, junior-junior itu diutus ke diskotik tempat maksiat. Tapi di masjid ini, wah, ini setannya ini jenderal, setan dengki. Kenapa dia paha atas, saya sayap? Tuh, dengki aja. Kenapa kok? Ini setannya setan yang lebih expert lagi bermain. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebelum kita lanjutkan belajar kita ke surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Kemarin sudah ayat 19 dan 20. Kita buka dulu surah Shad, surah ke-38. Ya, buka surah ke-38, surah Shad, surah ke-38 ayat 29. Surah ke-38 ayat berapa? Ayat 29. Surah 38 ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaik. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitabun anzalnahu
Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadhakkara ulul albab. Liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Kitabun anzalnahu ilaik. Kitab Al-Quran ini yang kami turunkan kepadamu, mubarakun, dengan penuh keberkahan, dengan penuh kebaikan. Liyadabbaru ayati, supaya kemudian kamu bisa mengambil idbar, supaya kamu bisa mengambil tadabbur, menghayatinya ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan mengambil pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat, yang punya albab itu, ulul albab itu orang-orang yang kemudian berpikir. Nah, titik tekan dari ayat ini yang Abi ingin ingatkan adalah, coba sama-sama, mubarakun. Coba ulangi. Mubarakun. Kitabun, ulangi. Kitabun. Anzalnahu. Ilaika. Mubarakun. Kalau Quran mengatakan kepadamu, memang perspektif pertamanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita sebagai umatnya juga harus merasakan ayat itu berbicara kepada diri kita. Gitu loh. Wahai Rehan, Quran ini turun untukmu sebagai sumber keberkahan, sebaik-baiknya keberkahan. Ya. Wahai Adit, ini Quran turun untukmu, diturunkan kepadamu. Nah, gitu maksudnya. Disampaikan kepadamu, mubarakun, dengan penuh keberkahan. Wahai Wildan, wahai Bobby, wahai Aziz, ya. Itu kepadamu. Jadi kita juga harus merasakan Quran ini juga dihadirkan kepada diri kita. Nah, coba lihat perspektif ini. Mubarakun, coba ulangi. Mubarakun ini adalah sumber kebaikan, ya, sumber kebaikan, pusatnya segala kebaikan. Apa kata alim ulama terkait dengan berkah itu? Ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan, itu namanya barokah. Maka Al-Quran turun di Mekah dan Madinah, dua kota itu penuh berkah, menjadi kota suci, Haramain, dua kota yang disucikan, Madinah dan Mekah. Ya. Itu kemudian tempat di mana kemudian Al-Quran berinteraksi di sana. Al-Quran hadir lewat Rasulullah SAW. Rasulullah Nabiullah Muhammad SAW menjadi khatamun nabiyyin, ya, pemimpin para nabi dari nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dihadirkan melalui Jibril. Jibril alaihissalam jadi pemimpin para malaikat. Jibril alaihissalam. Al-Quran hadir di bulan Ramadan. Ramadan jadi bulan paling mulia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinat. Al-Quran turun dalam satu malam dari Arsy ke langit dunia, satu paket. Nanti dari langit dunia ke hati Rasulullah, ke Rasulullah 22 tahun sekian. Tapi satu paket dari langit Arsy, dari Arsy ke langit bumi di dalam satu malam. Kapan itu? Waktu nuzulul Quran. Malamnya diabadikan jadi Lailatul Qadar, khairum min alfi syahrin. Al-Quran tersemai dalam diri seseorang, bisa dihafalkan, ya, dia ingat, dia ngerti ayatnya, ngerti tadaburnya. Ini disebut dengan ahlul Quran. Ini adalah khassah, orang khusus di muka bumi. Ahlullah, keluarga Allah di muka bumi, insya Allah dimuliakan, amin.
santri-santri Abi semua insya Allah khatam semuanya. Kita semua sebelum wafat selesai 30 juz menghafal insya Allah. Bukan sekedar hafal, faham makna ya, faham arti dan bisa mengimplementasikan. Nah jadi begini santri semuanya, ini Quran pusat keberkahan. Banyak kan yang sering nanya gini, gimana hidup biar bisa beruntung, biar bisa hoki. Nah, pernah dengar Bob ya kan? Gimana supaya bisa hoki ya? Apa yang harus dilakukan? Ini orang lain kalau hoki ini, oh ini pintu nggak ngadap matahari, ini unsur logam, unsur air. Pernah kan lihat di iklan TV itu, oh Anda ini setelah kerja di air, nah baru bisa beruntung. Ini orangnya logam nih, harus kerja di logam. Oh ini unsur api ya. Hoki itu dicari-cari ya, lewat apa ngadap utara, ngadap selatan, pintu apa. Nah, hoki yang paling benar itu bersama Al-Quran. Karena tulisannya apa? Mubarakun. Coba lagi Pak. Mubarakun. Mubarakun itu artinya penuh keberkahan. Maka kita mulai pagi-pagi bersama Al-Quran. Apakah Abi ceramah pagi begini ini setannya nggak banyak? Itu setiap bangun pagi itu selalu ada godaan. Kayaknya pagi ini libur aja ngaji Quran nih. Rada-rada moodnya nggak kena gitu, rasanya pengen maksurat aja, nggak kajian pagi ini, pengen santai dulu. Cuma satu yang dipegang, Al-Quran ini pusat hoki, pusat keberuntungan. Mudah-mudahan kalau kita ngaji Quran ini satu hari kita ini jadi hoki, amin. Apa itu hoki? Beruntung ya. Biasa dapat apa, paha bawah dapat paha atas, amin kan gitu. Biasa mie nggak dapat, nah mudah-mudahan dengan Quran ini kita mie lengkap, sayur lengkap, nggak kehabisan ikan, nggak kehabisan ayam. Hoki. Nah, mudah-mudahan jemuran kering, pas dijemur, pas panas, pas selesai, pas ambil, pas hujan, pas nggak jemur, hoki. Nah, kalau nggak hoki itu udahlah ngejemur hujan pula ya. La haula wala quwata illa billah. Nah ini makanya jangan pernah kecewa bersama Al-Quran. Satu huruf 10 kebaikan. Putar-putar. Ya, au kasayyibin minas sama, au kasayyibin minas sama, enggak hafal-hafal, tapi alifnya Allah balas 10 kebaikan. Wawunya Allah balas 10 kebaikan. Dan 10 kebaikan itu macam-macam. 10 kebaikan itu 10 keberuntungan. Mudah-mudahan saja dari 1 kebaikan, 2 kebaikan, 3 kebaikan. 1 kebaikan Allah mudahkan kuliah, Allah mudahkan rezeki, Allah mudahkan pasangan hidup, Allah mudahkan pekerjaan. Itu ditabung dari sekarang. Maka jangan pernah putus asa, dan jangan pernah bersangka buruk, dan jangan pernah patah semangat bersama Al-Quran. Ya, karena Al-Quran ini sumber keberkahan. Al-Quran ini sumber kebaikan. Jangan pernah putus asa. Apalagi kesel. Ya, jam 4 Ustadz Rahmat udah naik panggung Qiyamul Lail. Ya. Ustadz, antum kalau Qiyamul Lail pakai mic dalam atau mic luar? Dalam luar atau gimana? Hah, Bob? Bagus kan, sampai luar, sampai asrama. Bagus tuh. Quran ini sumber keberkahan. Jangan sampai di asrama RT 16 ya katanya ya. Di RT 16 begitu Ustadz Rahmat bunyi, aduh jam 4 nih udah bunyi aja nih Ustadz Rahmat nih. Kita lagi tidur dia show. Naik Qiyamul Lail imam. Nah ini udah sakit jiwa berarti. Apa yang bunyi? Al-Quran yang bunyi. Harus dinikmati. Ya, makanya Abi ada beberapa pilihan kemarin mau kerja, kayaknya butuh tempat yang lebih enak untuk kerja di Sepinggan Pratama, bisa tenang, bisa ini. Tapi ndak denger anak-anak ngaji, jauh dari sumber keberkahan malah bisa sial. Udah di sini aja lah, hoki ya, insya Allah. Maka Pondok Berkah Quran, antum bersama pusat keberuntungan sekarang, insya Allah. Kalau dari mudanya senang dengan Al-Quran, baca Al-Quran, mudah-mudahan hidupnya dimudahkan Allah, amin. Ya, dijauhkan Allah dari masalah, ya, dijauhkan Allah dari hutang piutang yang nggak penting, dijaga semuanya rezekinya. Cukup, coba lagi apa? Mau nikah cukup. Ya kalau hendak berjujuran cukup aja. Ya kalau mau berwalimah beresepsi cukup. Sudah menikah nanti pengen punya rumah, ada rumah.
handak mobil dibari orang mobil, nah kayak itu. Nah kita ini nggak usah hidup macam-macam, yang penting apa? Cukup. Kayak Bobby itu, nah cukup aja, kan belamak aja sih Din. Cukup. Hidup itu dia barokahnya ya. Nah makanya gimana supaya barokah? Serius bersama Al-Quran. Jadi jangan salah niat. Wah, nanti kalau saya hafal Quran kayaknya gampang ngelamar cewek ini. Kalau saya hafal Quran kan rada keren, nanti pasti banyak yang ngefans, akan banyak amplopnya. Mulai masuk dunia Ustadz amplop, pengen diamplopin terus, la haula wala quwata illa billah. Akhirnya apa? Al-Quran cuma jadi hiasan aja, dihafal supaya orang tunduk, dihafal supaya orang salut, dihafal supaya orang hormat. Ini salah sambung. Al-Quran ini firman Allah, antum berinteraksi dengan Quran supaya Allah sayang sama kita. Kalau Allah sayang sama kita, Allah yang ngurusin kehidupan kita semuanya ya. Makanya jangan males-males ya. Ada waktu pegang Quran, boleh sambil ngepel tuh diulang ya. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Enggak boleh ngaji kan cuma di toilet. Berarti sambil ngebersihin piring bisa. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Terus. Jadi jangan kosong. Ini nyuci piring. Kenapa saya yang nyuci ya? Kayaknya nista banget takdir saya nyuci-nyuci begini. Kalau saya di rumah kan saya tidur. Nah, setan masuk. Ya, jadi ulangi terus Al-Quran. Siap? Insyaallah. Itu pembukaannya ya. Sengaja ada pembukaan ya supaya tadaburnya nggak lama-lama. Ayo kita ngaji surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 21 dan ayat 22. Surah Al-Baqarah surah 21, surah kedua ayat 21 dan 22. Kita lanjutkan tartibul mushaf ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Sadaqallahul azim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum.
Menghambalah kepada Rabbmu alladzi, yang dialah khalaqakum, menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan juga menciptakan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu itu bertakwa. Jadi kita diciptakan itu untuk takwa kepada Allah, enggak untuk lain. Ya. Dalam takwa itu ada ikhtiar, ada usaha. Ujungnya kaya, berlimpah, banyak uang, alhamdulillah, agna dalam Quran itu. Ujungnya cukup, aqna. Coba lagi, ujungnya cukup apa? Aqna. Dialah Allah yang membuat manusia agna, kaya, berlimpah, wa aqna, dan cukup, bukan miskin. Ujungnya kita berlimpah. Mungkin diantara santri di sini ada yang punya pabrik besar, hebat, uangnya puluh-puluh miliar. Ya tugasnya nanti support ulama, teman seangkatannya untuk bikin pondok. Tapi ada yang akena, ya, rumah ya cukup, mobil ya ada, tapi cukup lah. Nggak miskin juga enggak. Dan itu nggak apa-apa, mau ada agna, mau ada akna, bebas. Tapi yang penting apa? Takwa, taat sama Allah. Ini konsep. Jadi hidup itu untuk takwa kepada Allah, bukan untuk dipuji-puji orang, bukan untuk eksis. Follower kamu berapa? Ini follower Instagram saya 300. Wih, berapa lama main Instagram? 10 tahun. 10 tahun follower 300, kemana aja? Nggak ada yang ngewajibin follower banyak. Fir'aun juga followernya banyak, kelelep, ya kan? Fir'aun tuh followernya banyak, kelep juga ujungnya. Nggak ada yang mewajibkan follower harus banyak. Terus siapa yang mewajibkan? Hati-hati, ya. Jadi nggak ada yang mewajibkan harus hebat kayak. Yang diwajibkan adalah takwa. Nah, di dalam takwa itu ada taat kepada Allah, ya, ada berikhtiar, ada rajin, tekun. Itu di dalam takwa, cukup. Alladzi ja'ala lakum. Coba lagi. Alladzi ja'ala lakum. Dialah Allah yang kemudian membuat kepadamu, yang menjadi yang kemudian menyediakan kepadamu. Ja'ala itu menjadikan kepadamu. Apa yang Allah jadikan? Al-arda firasya. Coba lagi. Ja'ala lakumul arda firasya. Furush itu permadani. Ini enggak ada teori bumi datar sama bumi bulat ya. Pahami saja. Firasya, furush itu artinya permadani. Artinya Allah kasih bumi tempat kamu duduk, tempat kamu hidup. Firasya, hamparan. Wasama'a bina'a. Coba lagi. Wasama'a bina'a. Al-bana dalam bahasa Arab itu, al-Arabiyah itu gedung. Jadi langit ini gedungnya Allah yang bangun, transparan, nggak pakai baja ringan, nggak pakai coran. Kalau Bang Anas bangun gedung masih pancang pondasi, atau bangun barak masih pancang-pancang, nancap-nancap bumi. Allah wassama'a bina'a. Atmosfer, stratosfer, ionosfer, ya. Berbagai macam awan itu, langit itu, ozon dibentang Allah, ditinggikan Allah tanpa tiang. Maka Allah mengatakan di sini wasama bina'a. Coba sama-sama, furush, coba lagi. Permadaninya disiapkan, bangunannya disiapkan. Ustadz, kenapa ini disebut dengan bangunan? Coba aja keluar angkasa, nggak ada oksigen, nggak ada atmosfer. Antum kena matahari bisa bahaya. Ini kita dikasih bangunan, nggak kelihatan. Ada nitrogennya, ada oksigennya. Ini udara, ini bangunan. Makanya kalau belajar Quran tuh jadi ngerti. Oh, langit ini bangunan, walaupun nggak ada tiangnya. Inilah hebatnya Allah. Bukan cuma itu. Wa anzala minas sama, dan dia turunkan dari langit itu ma'an. Ma'an itu apa? Air. Yang dari sana fa akhraja bihi, dari air itu jatuh ke tanah, muncul minas samarati rizqal lakum. Muncul berbagai tumbuh-tumbuhan untuk rizki bagimu. Airnya sama, jatuh di tanah, kena tumbuhan berbeda.
ada jadi pisang warna kuning, jadi buah naga warna merah, jadi stroberi, jadi terong, jadi macam-macam, jadi padi, jadi kedelai, kita makan tempe dan segala macam. Ada nggak pernah kita rapat sama pisang? Pisang kamu warnanya kuning ya, nanti di dalamnya bisa kita makan. Nggak pernah. Kita pernah nggak rapat sama sapi? Sapi, kalau kamu dipotong, tolong ya kami bisa makan. Enggak. Semuanya udah Allah atur. Nah ini tadabur perasaan, coba sama-sama coba di akhir ayat 21, la'allakum tattaqun. Coba lagi. Kamu disuruh takwa. Di ayat 22 Allah kemudian memberikan informasi, aku sudah kasih kamu banyak hal. Nah sekarang Abi tadaburnya sekarang gini. Antum misalnya sama Bunda Ana aja, ya Allah Bunda Ana ustazah dengan takmir dengan Kang Bobi dan seterusnya semua yang kemudian melayani antum, mencarikan dana supaya pondok ini bisa beroperasi, ya, mencarikan uangnya, ngemasaknya, menyediakannya. Itu baru manusia. Antum sebegitu takzimnya sama Bunda Ana, sebegitu takzimnya sama takmir. Sadar di sini belajar jadi santri, dihidupi, kasih makan, dikasih pendidikan, maka hormat, ihtiram. Itu sama manusia. Ya. Takmir dapat gaji dari pengasuh. Padahal pengasuh juga uangnya dari donatur, tapi takmir begitu ihtiramnya. Adit ihtiram dengan pengasuh. Kang Bobi juga ihtiram dengan pengasuh. Wildan, Moyo ihtiram, menghormati arahan-arahan pengasuh. Padahal takmir dapat gaji uangnya bukan dari pengasuh, dari donatur lewat pengasuh bayar. Pengasuh kemudian kasih ihsan. Tapi baru dapat ihsan aja kita ihtiramnya luar biasa. Nah kita ini sama manusia yang ngasih duit, kadang-kadang tunduk. Kita lupa Allah yang kasih permadani, kasih langit, kasih buah-buahan, kita lupa. Big boss kita lupa. Dipanggil Bunda, Bobi jam 10 rapat, setengah 10 Bobi sudah terdiam sudah di masjid. Oh Anda berani sudah tergerak sudah. Jam 10 nanti ya rapat ya, ruang VIP. Baru Nirwana Tawil yang nanya, yang kemudian arahkan. Bobi setengah 10 sudah. Bunda gimana Bunda? Itu manusia ya, yang tempat jadi jalan rizki. Saya kalau minta sama Bang Bobi, Bob jemput jam 4 pagi, jam 4 kurang 15 Bobi sudah depan Spigen Pratama naik mobil. Titin Ustaz, saya sudah di depan. Manusia. Ini Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak gitu, ya azan lagi. Baru istirahat siang Khalilullah ini ya. Ayo santri-santri tidur siang, tidur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Azan lagi. Allah yang menciptakan ayam, Allah yang hidup, Allah yang bikin telur. Manusia cuma ngumpulin telur aja. Telur dikumpulin dimasak. Tapi siapa yang bisa bikin telur itu? Kuningnya di dalam ada, putihnya ada. Allah. Siapa yang bisa bikin ayam? Allah. Manusia cuma nyembelih ayam aja. Nah, maka di sini pentingnya apa? Kacamata ma'rifat. Coba lagi apa? Nah, kacamata ma'rifat. Ma'rifat itu apa? Mengenal dunia. Oh ini dari Allah. Lihat kabut ciptaan Allah. Lihat matahari terbit Allah. Lihat gelap ingat Allah. Jadi jangan santri pondok tapi kacamatanya ndak nyambung. Katanya belajar Quran tapi kemudian ruhnya nggak nyambung. Nih saya nitip betul sama Ustadz Imam. Pokoknya Ustadz kalau cuma ngafal doang Ustadz, nggak ngerti maksudnya, nggak ngerti apanya, jangan suruh tambah hafalan Ustadz. Pokoknya ngerti dulu ini apa maksudnya. Ya, pokoknya kalau adabnya nggak betul jangan kita wisuda. Ya. Jadi ini harus kita betul-betul yakin sama Allah. Katanya ahlul Quran sama azan aja alergi. Sama azan apa? Alergi. Azan lagi. Maka nanti waktu sholat libatkan hati, Allahu Akbar ya Allah, Engkau yang kasih nasi, Engkau yang kasih ayam. Saya pernah belajar sama guru tentang tasawuf ya, tentang pemaknaan hidup. Coba piring antum lihat, piring. Di piring itu kalau antum udah kita coba, kayak tadi malam aja. Tadi malam menunya apa? Ingat masih? Rawon. Kok nggak ingat ini?
Santri tadi malam menunya apa? Halo? Rawon. Di rawon itu ada apa aja rawon? Nasi. Ayo apa lagi? Ayam. Apa lagi? Toge. Terus item-item itu dari apa? Keluak. Nah, garamnya ada? Ada. Gula ada nggak? Akhwat, rawon pakai gula nggak? Hah? Rawon pakai gula nggak? Kok santri akhwat nggak tahu? Apalagi? Toge ada. Telur asin ya? Telur asin. Itu telur bebek atau telur ayam tuh? Bebek kayaknya ya. Terus apa lagi di dalam tadi tuh? Kerupuk. Kerupuk. Air, ya betul. Oke, sekarang kita bahas. Berasnya dari mana? Kapan dibuatnya berasnya? Kira-kira. Padinya kapan ditanam? Padi itu butuh waktu 3 bulan. 3 bulan dipanen, di packing. Jadi kira-kira padinya ditanam 6 bulan yang lalu. Jadi rezeki kita kemarin kita makan malam sudah diurus oleh Allah Subhanahu wa taala 6 bulan yang lalu. Paham enggak maksud ini? Ditanam 6 bulan yang lalu untuk rezeki kita kemarin malam. Berarti rezeki kita 6 bulan ke depan sedang diurus sama Allah sekarang. Keren enggak Allah? Keren. Gak bisa rizki antum 6 bulan ke depan gak diurus sekarang, gak bisa. Ayam itu gemuk 29 hari. Dipotong kira-kira butuh waktu 1 harian. Berarti ayam yang kemarin itu 30 hari yang lalu ditetaskan. Namanya DOC, day old chick, yang kecil-kecil tuh, yang kalau di pasar suka diwarnain. Itu namanya DOC, day old chick. Industrinya namanya hatchery, industri penetasan. Jadi ayam yang kita makan tadi malam kemarin itu menetas kapan? 30 hari, 31 hari yang lalu. Togenya dari mana? Keluaknya dari mana? Ya. Bebeknya dari mana? Semuanya datang ke 1 piring. Tek. Pertanyaannya, jarak kita mendekati rezeki dibanding rezeki mendekati kita lebih jauh mana? Rezeki mendekati kamu. Lebih jauh kerja, beras mendekati kamu. Ini harus dipakai kacamata. Maka dari itu kalau makan di munzalan ada SOP. Saya minta SOP ini diulang-ulang ya Ustaz Imam. Saya lihat nih kemarin santri makan aja nggak pakai doa. Ya Allah, terima kasih atas apa rezeki yang kau berikan. Semoga jadi energi amal soleh, jadi kebaikan. Kami bersyukur kepadamu. Jangan habis rawon sibuk aja melihati dagingnya ini. Wah, mana daging? Sibuk nyari telur asin yang tak bertuan, ya kan? Mana yang bisa? Kurang ada syukurnya kepada Allah. Nah, maka dari itu perhatikan ini, ayat 21 menyuruh takwa. Coba lagi. Ayat 21. Ayat 22 mengajarkan mengingat rizki. Ayat 22 mengajarkan mengingat segala pemberian Allah. Maka diakhiri, fala taj'alu lillahi andadan. Ya. Maka janganlah kamu kemudian fala taj'alu lillah, janganlah kamu menjadikan bagi Allah itu andadan. Andadan itu apa? Sekutu-sekutu. Apa itu sekutu-sekutu? Lawan, ya. Artinya pesaing-pesaing. Nah, gampangnya begitu. Jangan kamu jadikan Allah itu ada pesaing-pesaingnya. Wa antum ta'lamun. Ya, kalau misalnya kalian padahal kamu kemudian mengetahui. Jadi segala-galanya harus Allah. Nah, ini pentingnya salah satu hikmah dari ayat 21 dan 22 ini. Jalan menuju ketakwaan adalah mengingat nikmat. Ayo bilangin sama-sama. Jalan menuju ketakwaan adalah mengingat nikmat. Maka Ustadz Rahmat mengajarkan surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala, lanjut. Rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana yang kamu dustakan? Maka kepada Allah itu apalagi yang kamu dustakan? Maksudnya nikmat. Ya. Maka seperti yang Abi sering ulang-ulang kemarin tiap pagi, pilihlah respon bersyukur. Coba lagi. Pilihlah respon bersyukur. Santriwati sebagai muslimah perempuan memang enaknya di rumah dalam lindungan mama, dalam lindungan bapak. Di sini nyuci sendiri.
masak sorangan, ya, yang biasa di rumah sendirian satu kamar ini berenam, ya, terdempet-dempet, kamar harus berbagi, namanya room sharing. Kalau mau ngeluh banyak keluhan, jilbab ketukar-tukar, ya Allah tidur udah nggak jelas bentuk. Tidur itu kan ada yang sleeping beauty, ya, tidur manis, ada yang tidur pina meranggas, ya, tidur pina bakrobat, hantam semua kanan kiri depan belakang, biar muslimah, ya, kalau tak hantam juga sama-sama manusia juga, Pang. Mana ada yang tidur bisa ngeset ganteng, mana bisa. Aku mau tidur ganteng, mau tidur cantik, mana bisa. Lupa sudah, hantam kanan kiri. Nah, disinilah pentingnya lapang dada. Ya, kalau misalnya mau komplain, banyak aja komplain. Tapi kalau misalnya mau bersyukur, lebih banyak nikmat yang mau disyukuri. Lebih banyak apa? Nikmat yang bisa disyukuri. Ingat nih ya, pesan Nabi betul-betul. Sebesar apapun masalahmu, masih terlalu banyak nikmat yang kamu bisa syukuri. Nanti berumah tangga, bekelayan sama istri. Wah, suami ngomong udah betul. Wah, pokoknya tegang. Masih banyak nikmat yang kamu bisa syukuri. Masih sehat. Hutang banyak, ditagih-tagih orang, rasanya hidup ini melilit semua, tapi masih bisa ngelihat matahari, masih bisa hirup udara segar, masih bisa jalan hirup kabut, masih, Masya Allah, masih bisa sujud kening ada di masjid. Masih terlalu banyak yang bisa disyukuri. Maka coba sama-sama, jalan menuju taat adalah ingat nikmat. Coba, jalan menuju taat adalah ingat nikmat. Kenapa nggak taat? Kenapa maksiat? Kenapa males sholat? Kenapa males sujud? Bisa jadi karena lupa nikmat. Bisa jadi karena apa? Lupa nikmat. Maka ayo, ini Abi serius ya. Kita dalam beraktivitas takmir juga. Ayo sama-sama nikmati nikmat Allah. Ya Allah, alhamdulillah masjid. Ya Allah, masjid jadi tenang, tidak diganggu-ganggu orang. Allah, alhamdulillah karangjoang, kebun karet, oksigen lengkap. Alhamdulillah ya Allah masih bisa amaliyah nyapu. Alhamdulillah ya Allah masih bisa amaliyah. Alhamdulillah ya Allah masih bisa pegang Quran. Alhamdulillah ya Allah di pondok berkah Quran keterima. Teman-temanku orang tuanya harus bayar SPP, uang gedung apa, aku di sini enak. Makan sudah gratis, apa gratis. Alhamdulillah ya Allah. Banyak kau nikmat kepada Allah. Nanti insya Allah taat. Kalau sudah taat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kamu taat kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nanti engkau akan dapat rezeki dari jalan tak terkira. Banyak syukur. Ada guru kita yang menyayangi kita, kita bersyukur. Ustaz Imam, Ustaz Rahmat, Ustazah Nia ikhlas-ikhlas, kita bersyukur. Jadi hidup kalau sudah banyak syukurnya, banyak nikmat, banyak ingat nikmat, insya Allah Allah kasih karunia taat, Allah kasih banyak kebaikan insya Allah. Itu pelajaran kita pada kesempatan kali ini. 6:30 sudah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti biasa kita awali hari ini, bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kita kecuali kita dalam lindungan Allah saja, ya. Yang bisnis, yang menyimak tayangan ini, ya, yang dalam profesi apapun, bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, karuniakan ya Allah banyak kebaikan. Ya Allah ampuni segala dosa, segala kesalahan ya Allah. Ya Allah, ampuni ya Allah segala kesalahan, segala dosa, segala maksiat.
Mohon maaf ya Allah, hati ini kurang bersyukur kepadamu, kurang serius merasakan nikmat-Mu. Karuniakan ya Allah kesadaran untuk hamba bersyukur, an ashkura ni'mata alayya, sadar akan nikmat yang Kau berikan kepada kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudahkan hari kami ya Allah, lancarkan hari-hari kami ya Allah, lapangkan hari-hari kami ya Allah, mudahkan segala urusan, karuniakan segala pertolongan ya Allah. Yang rizkinya terbatas, cukupkan semua rizkinya ya Allah. Yang hatinya sempit, lapangkan ya Allah. Ya Allah, yang sedang gundah gulana, karuniakan sakinah. Yang sedang sakit ya Allah, sembuhkan ya Allah. Yang sedang sedih, bahagiakan hatinya ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudahkan ya Allah Al-Quran masuk ke dalam hati ini ya Allah. Mudahkan ya Allah belajar Al-Quran, mudahkan ya Allah dekat dengan Al-Quran insyaAllah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.